Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri illallah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahhil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basirna muballighna ila mi'atin wa isrina sanatan fallahu khairun hafidhan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 dan juga segenap dewan guru yang saya muliakan, dan juga segenap warga sekolah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tema yang berjudul pentingnya sholat tarawih dan keutamaan di dalamnya. Jamaah sekalian YouTube yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji terkait dengan keutamaan sholat tarawih, di sini ada kategori pentingnya kita melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Namun sebelum itu juga kita akan membahas jumlah rakaat yang biasa pada umumnya dilaksanakan oleh banyaknya orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita. Banyak yang meriwayatkan jamaah sekalian terkait dengan sholat sunnah tarawih. Ada yang melaksanakan 11 atau 8, ada yang melaksanakan 20 atau 23. Yang 11 atau yang 8, 3-nya witir. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atain minhal witru wa rak'atal fajr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat malam yaitu 11 rakaat, diantaranya termasuk witir dan 2 rakaatnya sholat subuh. Jadi ada 13 rakaat ya. Jadi yang dimaksud adalah sholat daripada tarawihnya ini adalah 11 rakaat bersama witir 3, 8 dan 3. Kemudian ini dari Aisyah yang pertama yang mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Kemudian yang kedua dari Ibnu Umar menceritakan seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat malam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam itu dua rakaat. Apabila salah seorang kamu khawatir subuh akan segera tiba, maka sholatlah 1 rakaat untuk mengganjilkan, yaitu witir. Maka sholat yang telah kamu kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sholatnya walaupun 8 rakaat, sholat sunnah tarawihnya dikerjakannya 2 1 salam, 2 1 salam, 2 1 salam. Sekalipun ada yang mengerjakan 4 1 salam, sebaiknya 4 2 salam, 4 2 salam. Itu yang benar. Kemudian yang selanjutnya diriwayatkan daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman, juga sama meriwayatkan seperti itu. Dari Aisyah tadi telah sama-sama dikatakan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat yaitu 11 rakaat. Kemudian juga, nah ini ada dari Aisyah dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Nah kemudian itu pendapat yang mengerjakan sholat tarawihnya 8 dan 3 witir. Nah sekarang yang mengerjakan sholat 20 dan 3-nya witir atau 23 rakaat,
Dasarnya dari Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anis Sa'ib ni Yazid sahabi. Qala kanu yakumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Yang pertama adalah hadis dari Sa'id bin Yazid Asy-Syahabi radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka menegakkan sholat pada masa Umar ibn al-Khattab di malam-malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Jadi dimulainya itu pada masa Umar ibn al-Khattab. Alasan yang kedua dari Malik, dari Yazid bin Ruman. Ia berkata, orang banyak berdiri, yaitu melakukan sholat malam, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan pada zaman Umar ibn al-Khattab dengan 23 rakaat. Hadis riwayat Imam Malik dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian alasan yang ketiga dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata, aku pernah keluar bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pada malam-malam bulan Ramadan ke masjid. Maka orang-orang di dalam masjid terpisah-pisah, bercerai-cerai, ada sholat sendirian dan ada pula sholat berjamaah. Maka Umar berkata, kalaulah aku kumpulkan mereka dengan bimbingan seorang imam, niscaya itu akan lebih baik. Maka dikumpulkanlah mereka di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar pula bersama beliau pada malam yang lain, dan orang-orang sholat mengikuti sholat imam mereka. Nah, itu landasan yang selanjutnya. Landasan yang keempat, dalam mazhab kami tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam selain daripada witir, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Majmu' jilid 4 di halaman 32. Alasan yang kelima daripada Imam Baihaqi menerangkan pun 23 rakaat. Kemudian alasan yang kedua dari Imam Syahid Al-Bakri Syatta sama menerangkan bahwa salat tarawih 20 rakaat dan 3 salam. 3 salat witir. Nah, perlu kita renungkan jamaah sekalian terkait dengan daripada jumlah rakaat yang mengerjakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat dan 3 witir dari Sa'id bin Yazid Asy-Syahabi, keterangan dari Yazid bin Ruman, keterangan dari Imam An-Nawawi Al-Bantani, kemudian keterangan dari Imam Baihaqi, keterangan Imam Syahid Al-Bakri, kemudian keterangan Imam Romli dan lain sebagainya, yang insya Allah ini adalah kuat ya, yang memangnya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan itu melaksanakannya 20 dan 3 witir. Nggak apa-apa, yang 11 pun tidak jadi masalah. Yang penting yang mengerjakan daripada yang nggak mengerjakan, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya pentingnya sholat tarawih ya, dan keutamaan daripada sholat tarawih itu sendiri memang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pernah ditanya mengenai keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ini ternyata setiap malamnya jamaah sekalian itu tarawih memiliki sebuah keutamaan ataupun fadilah di dalamnya. Jadi setiap malam ini, dari mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan nanti sampai malam ke-29 atau malam 30 itu memiliki keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, pada malam pertama bulan suci Ramadan, siapa yang mengerjakan sholat tarawih, seorang mukmin akan keluar dari dosanya seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Berarti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang malam keduanya, apabila dia melaksanakan sholat tarawih, diampuni dosa-dosa dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Dan mungkin yang ketiga, malam ketiga siapa yang melaksanakan sholat tarawih, malaikat memanggil dari bawah arsy-Nya Allah, mulailah beramal, hei umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Diampuni lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas ya, dari fadail bulan Ramadan atau ibadah di bulan suci Ramadan ya, siapa yang mengagungkan, siapa yang betul-betul menghidupkan bulan suci Ramadan, insya Allah apa yang menjadi niat dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia minta kepada Allah berupa ampunan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bisa kita lihat daripada keutamaan bulan Ramadan.
Ya. Baik jamaah sekalian YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menyerukan kepada kita, apabila seorang di antara kamu bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan, ketika ia bergerak-gerak dari tempat tidurnya, membolak-balikan tubuh ke kanan dan ke kirinya, berkatalah malaikat padanya, hei bangun umat Nabi Muhammad, ini bulan Ramadan, yuk hidupin dengan ibadah-ibadah amaliyah wajib, diistiqomahkan, apalagi sunnah juga diistiqomahkan. Kemudian semoga Allah, kata malaikat, semoga Allah memberkatimu dan memberikan kamu rahmat kepadamu. Apabila ia bangun dengan niat mengerjakan sholat, maka tempat tidurnya berdoa untuk dirinya. Jadi tempat tidur saja berdoa. Tempat tidur berdoa, apa yang dikatakan tempat tidur? Ya Allah, berikanlah padanya tempat-tempat tidur yang tinggi nanti di surga. Kemudian apabila ia memakai pakaian, maka pakaian itu pun berdoa kepadanya. Ya Allah, berikanlah padanya pakaian-pakaian perhiasan dari surga. Kemudian apabila ia memakai kedua sendalnya, sendal pun ikut berdoa. Apa yang dia katakan? Ya Allah, teguhkanlah kedua telapak kakinya pada jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim yang memang beberapa meriwayatkan, ya, jembatannya itu dari rambut kita yang dibelah menjadi 7. Coba bayangkan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Kita bisa nggak nyebrangin jembatan Shiratal Mustaqim? Nah, di sini sendal yang kita pakai untuk kita ke masjid, untuk kita ke musola, melaksanakan sholat berjamaah, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, bahkan sampai sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya, sendal mendoakan kita, saudara. Sendal mendoakan kita, ya Allah, teguhkanlah telapak kaki daripada mereka yang mau menghidupkan bulan suci Ramadan. Di mana? Pada saat di jembatan Shiratal Mustaqim. Maka kita menjadi seimbang bagaimana kita bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian ketika ia meraih tempat air, ya, dan air pun atau wadahnya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah padanya gelas-gelas dari surga. Tahu sendiri gelas dari surga tidak akan pernah habis itu airnya. Di mana saat orang di sana di padang mahsyar, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, kehausan, tidak ada air, kebingungan mencari air, maka disitulah kita yang menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat tarawih, istiqomah, maka akan Allah berikan gelas-gelas dari surga. Dan ketika ia berwudu, berdoalah air wudunya. Air wudu berdoa buat kita. Seraya berkata, ya Allah, sucikanlah ia dari segala dosa dan kesalahan. Berarti air wudhu pun meminta ampun buat kita daripada dosa dan kesalahan kita. Dan ketika ia berdiri dan mengerjakan sholat, berdoalah rumah yang dia tempatin untuk sholat. Berdoalah musola yang ia tempatin buat sholat. Berdoalah masjid yang ia tempati buat sholat. Seraya berkata, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terangilah liang lahatnya, dan tambahkanlah rahmatnya. Masya Allah. Dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memandangnya dengan pandangan penuh rahmat, seraya berfirman, wahai hambaku, Allah manggil kita, wahai hambaku, Allah negur kita, engkau yang berdoa kami kabulkan, kata Allah. Kita yang berdoa di bulan Ramadan dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau yang minta apapun yang kau minta, maka kami akan berikan anugerah daripada permintaan engkau. Dan engkau yang memohon ampunan, maghfirah dari aku, kata Allah, maka akan aku berikan ampunan tersebut. Jubadatul wa'idin. Jamaah sekalian yang insya Allah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting banget sholat tarawih, ya. Tadi salah satunya adalah kita menghidupkan bagaimana di bulan Ramadan, kita mengagungkan bagaimana bulan Ramadan, kita menghormati bagaimana bulan Ramadan. Dan ada keutamaan setiap malamnya kita melaksanakan daripada sholat sunnah tarawihnya. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, insya Allah dapat bermanfaat buat antum semua dan juga dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga sholat tarawihnya, insya Allah bagian daripada kita menjaga sholat tarawih itu merupakan
kunci daripada kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kok bisa? Ya, syaratnya 3. Terakhir ya, syaratnya 3 untuk kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dibilang malam 1000 bulan kemuliaannya. Yang pertama adalah jaga sholat isya secara berjamaah, jaga sholat tarawih secara berjamaah, dan yang ketiga jaga sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih, saya akhiri. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.